Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari real kayak fisika intan pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 6 untuk uji kompetensi bagian yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan sifat gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, memerlukan medium untuk merambat. Oh, ini jelas enggak ya? Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tanpa memerlukan medium untuk merambat. Kemudian yang kedua, kecepatannya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 di ruang vakum. Oke, ini benar. Yang ketiga, arah medan magnetnya sejajar, ini jelas salah karena dia harusnya tegak lurus. Yang keempat, dapat mengalami polarisasi, oke ini benar. Yang kelima, perubahan medan listrik berbentuk sinusoidal akan membangkitkan medan magnetik berbentuk sinusoidal. Nah ini juga benar ya, sehingga jawabannya yang 245 itu yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Harry sedang membaca tentang gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Jenis gelombang elektromagnetik yang dipelajari Harry adalah, nah untuk sinar X, frekuensinya itu dia berkisar di 10 pangkat 16 Hz ya, sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Berarti yang sinar X ini salah. Kemudian kalau sinar gamma, frekuensinya adalah 10 pangkat 20 sampai dengan 10 pangkat 25 Hz. Berarti juga salah. Kalau inframerah itu dia 10 pangkat 11 ya, sampai dengan 10 pangkat 14. Kalau gelombang radio itu sekitar 3 kHz sampai dengan 3 GHz. Nah, artinya jawabannya itu yang E ya. Kenapa? Karena untuk cahaya tampak frekuensinya itu berkisar di 10 pangkat 15 Hz. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini juga ada nih tabelnya adik-adik. Buat yang pengen lebih jelas ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri gelombang elektromagnetik berikut. Ciri-ciri sinar inframerah ditunjukkan oleh angka yang mana? Nah, untuk sinar inframerah itu dia dihasilkan ya oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan. Sehingga statement ketiga ini benar. Kemudian untuk frekuensinya seperti yang kita udah bahas ya di tabel ini, untuk sinar inframerah itu dia berkisar di antara 10 pangkat 11 Hz sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Sehingga statement yang benar adalah 3 dan 4. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi sesuai tanda panah terdapat pada angka berapa? Nah, kalau kita lihat untuk frekuensinya itu di antara 10 pangkat 9 Hz sampai dengan 10 pangkat 10 Hz, maksudnya ya bukan pangkat 20. Nah, untuk frekuensi atau gelombang dengan frekuensi ini itu adalah gelombang mikro ya. Dimana gelombang mikro itu dia dimanfaatkan untuk microwave dan radar, sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Gelombang elektromagnetik yang memiliki periode 10 pangkat min 22 sekon adalah. Nah, untuk mengetahui jenis gelombangnya apa, berarti kita harus tahu berapa nilai dari frekuensinya. Untuk mengetahui frekuensi, kita bisa hitung dari persamaan 1 dibagi dengan periode. Di mana periodenya adalah 10 pangkat min 22 ya. Artinya frekuensinya adalah 10 pangkat 22 Hz. Nah, untuk gelombang yang frekuensinya itu di 10 pangkat 22 Hz itu adalah sinar gamma ya adik-adik, sehingga nanti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Salah satu bahaya radiasi sinar ultraviolet jika mengenai tubuh manusia dalam kadar yang berlebih adalah.
Yang pertama, mengubah struktur genetik sel. Nah, untuk bahaya ini itu diakibatkan apabila terpapar berlebihan sinar X. Yang kedua ini nggak ada hubungannya ya, dia cuma pengecoh aja. Yang ketiga atau yang C adalah gangguan penglihatan. Dan gangguan penglihatan ini diakibatkan oleh banyaknya terpapar radiasi dari sinar ultraviolet. Sementara yang D, mematikan sel yang sehat dan kerapuan tulang, ini diakibatkan oleh dari sinar X. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Sinar inframerah dapat dihasilkan dari, nah ini udah kita bahas ya. Jawabannya itu adalah yang C, yaitu elektron yang bergetar karena dipanaskan. Lanjut nomor 9. Sebuah stasiun radio melakukan siaran dengan jenis gelombang FM. Sifat dari pancaran stasiun radio ini adalah, nah untuk FM ya, kepanjangannya itu adalah modulasi frekuensi. Nah, karena modulasi frekuensi sehingga nanti yang mengalami perubahan itu adalah frekuensinya. Sehingga jawabannya yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Suatu gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 300 mikrometer. Ini berarti lambdanya. 300 mikrometer itu setara dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah, untuk mengetahui jenis gelombangnya kita harus menghitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensinya bisa kita gunain persamaan C per lambda. Ya, ini boleh kamu buat F atau F yang kayak gini. Karena saya gak susah buatnya, jadinya saya pakai F biasa aja. C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Lambdanya adalah 10 pangkat min 4. 3 ya. Oke, 3 dikali 10 pangkat min 4. 3 dengan 3-nya kita coret, kemudian ntar dapatnya F-nya adalah 10 pangkat 12 Hz. Nah, frekuensi ini dia menunjukkan untuk gelombang sinar X ya. Kenapa? Karena sinar X itu dia frekuensinya di antara 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.